Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita kembali menyimak kisah yang diambil dari buku Cermin Para Martir. Dan hari ini kita akan membaca dan menyimak salah satu kisah dari Joris Wippe, Dordrecht 1558 di bawah judul Para petugas enggan menjatuhkan hukuman. Joris Wippe orang yang baik, sangat dihormati oleh tetangga-tetangganya dan penduduk di Dordrecht, negeri Belanda. Sebagai pewenter, ia menggalang hubungan baik dengan para penyalur kain yang menangani produknya. Ketika pandangan agamanya mulai diragukan, ia dipanggil oleh penguasa kota itu. Rekan-rekan dagangnya menasihatinya agar tidak meninggalkan kota dan mempercayai maksud baik dari para petugas itu. Para penguasa kecewa ketika mendapati ia adalah seorang Anabaptis. Mereka mengharapkan ia meninggalkan kota itu supaya mereka dapat menghindari perintah yang tidak menyenangkan dari kerajaan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Oleh karena itu, mereka mengirimkan dia ke ibu kota provinsi, kota Hagui, sambil mengharapkan agar kasus ini dilepaskan dari tangan mereka. Namun upaya ini tidak berhasil. Wippe dikirimkan kembali ke Dordrecht untuk diadili dan menerima hukuman. Masih dengan sikap enggan, para petugas pengadilan mengulur waktu. Akhirnya mereka menjatuhkan hukuman mati kepadanya karena hukum yang berlaku menuntutnya demikian. Tidak seperti kebanyakan kasus martir Anabaptis, rupanya tidak seorang pun membujuk Wippe meninggalkan imannya. Bagi teman dan tetangganya, agamanya adalah sah. Mereka terkesan pada kebaikannya terhadap orang-orang miskin. Berulang-ulang algojo di kota itu menolak perintah untuk membunuh Wippe. Wippe telah memberi bantuan kepadanya berupa makanan dan barang-barang kebutuhan lainnya. Algojo biasanya miskin, diangkat dari kalangan masyarakat lapisan bawah. Selama 7 minggu Wippe tinggal di penjara menara kota tanpa dijatuhi hukuman. Akhirnya seorang serdadu yang mau membunuhnya dapat ditemukan. Untuk menghindari protes keras masyarakat, maka Wippe dibenamkan di sebuah tong berisi air yang terdapat di dalam penjara itu. Seperti yang biasa berlaku, maka petugas-petugas penjara menggantung mayat Wippe dengan kepala terbalik di tiang gantungan yang terdapat di pinggiran kota. Firman Tuhan mana yang menguatkan seorang Anabaptis yang sedang menjalani hukuman? Wippe menulis 2 pucuk surat kepada istrinya yang isinya penuh dengan sukacita dan nasihat yang penuh kasih, dan sepucuk surat lain kepada 3 orang anak yang tertua dari ke-7 anaknya. Ketiga surat itu penuh dengan kutipan firman Tuhan untuk meyakinkan bahwa Allah mempedulikan orang-orang yang tidak berdaya dan untuk menceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman lainnya yang sedang menghadapi hukuman mati. Wippe mengutip Mazmur 34 dan 128, Yohanes 15 ayat 20, 21, dan ayat-ayat yang lainnya. Untuk menasihati istri dan anak-anaknya, ia mengutip Ibrani 13 ayat 16 sampai 17, 1 Petrus 4 ayat 9, Matius 12 ayat 42 sampai 43, 1 Timotius 5 ayat 10,
dan nasihat Tobias kepada anak laki-lakinya pada Alkitab Deuterokanonika. Ia bahkan meminta kepada anak laki-lakinya yang tertua untuk mengajar membaca kepada keempat adiknya. Dalam ayat-ayat tadi dan ayat-ayat kitab suci lainnya, Wipe menyingkapkan rahasia kekayaan baik dalam penghiburan maupun kepastian yang selalu dihayati dengan sukacita. Dan sekarang aku meminta kalian, Jos dan Hasken, agar bersama dengan Barbelken, saudara perempuanmu yang patuh itu, mengasihi ketiga orang adik perempuan kalian yang masih kecil-kecil itu, dan juga Pierken, dan ajarlah mereka membaca dan bekerja, supaya mereka dapat tumbuh dalam kebenaran untuk kemuliaan Allah dan untuk keselamatan jiwa mereka. Ingatlah perkataan Rasul ini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, mari kita simak dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-9. Kira-kira di dalam ayat itu, dalam hal ini Petrus tidak berbicara tentang kasih hanya sebatas teori belaka. Ia memberikan nasihat yang konkret, yaitu memberikan tumpangan. Dalam dunia kuno, jika seorang memberikan tumpangan kepada orang asing, maka tindakannya dianggap sebagai kebaikan moral yang sangat tinggi. Sehingga ketika orang yang bermalam menerima perlakuan jahat seperti di Sodom atau pada suku Benyamin, maka kisah itu menjadi sangat menggemparkan. Sebaliknya, kisah Rahab yang menjamu pengintai Israel atau perempuan Sunem yang menjamu Elisa merupakan contoh kebaikan moral yang tinggi. Ibrani 13 ayat 2 mengatakan bahwa ketika memberi tumpangan bisa saja tanpa sadar orang percaya sedang menjamu malaikat. Ayat ini dipakai WP untuk menulis surat bagi istrinya, tentu dengan pesan yang mendalam agar istrinya terus berbuat baik, menerima tamu, bahkan memberikan ketumpangan kepada mereka. Padahal WP sendiri ada dalam kesengsaraan. Memang kesengsaraan dan kesusahan hidup bisa datang tiba-tiba dan di luar kontrol kita. Namun kita dapat selalu bergantung kepada Allah untuk tetap tenang, berdoa, dan saling melayani. Saat umat Tuhan saling mengasihi, maka Allah sungguh-sungguh hadir di tengah umatnya. Hal ini sepertinya yang dilakukan oleh WP, sehingga dia dapat tenang menghadapi tekanan bahkan di tengah penganiayaan yang sedang dialaminya. Maka kita mari belajar bersama dari WP agar hidup sesuai dengan firman Tuhan dan sungguh-sungguh menghidupi firman itu dalam setiap hari yang kita jalani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk keteladanan iman dari Joris WP, di mana dia berani menegakkan keadilan, kasih, dan berani mengorbankan dirinya agar orang-orang di sekelilingnya mendapatkan berkat dan kebaikan. Ajar kami pun demikian, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik-baik saja yang sedang menimpa negeri kami Indonesia. Tolonglah kami agar terus menjadi terang dan garam dunia, agar kami terus memancarkan kasih Allah bagi sesama. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah ketidakadilan yang sedang melanda bangsa kami, kami berdoa agar para penyelenggara negara betul-betul menyadari tugas mereka, sehingga mereka berbalik dari jalan mereka dan mereka boleh dengan sungguh-sungguh mengayomi masyarakat, dan mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Kami sungguh merindukan agar aparatur keamanan bekerja dengan maksimal dan mereka sungguh-sungguh mengayomi masyarakat. Dan kami merindukan agar masyarakat sipil juga sungguh-sungguh menyuarakan keadilan
Kami sebagai gereja pun sama-sama dipanggil untuk menyuarakan kasih Allah di tengah negeri ini. Sehingga kami bersikap benar dan tidak mementingkan kepentingan kami pribadi, tetapi sungguh-sungguh mengupayakan kesejahteraan kota bahkan bangsa kami Indonesia. Kami pun berdoa untuk umat-Mu yang ada di GKMI Salatiga yang saat ini mungkin sedang menderita sakit. Mari Tuhan berkati agar mereka dipulihkan dan disembuhkan. Mereka mendapatkan pertolongan daripada Allah. Jemaat Tuhan yang masih sekolah, Tuhan berikan kepandaian dan kecerdasan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur dan biarlah hidup kami sepanjang hari ini memancarkan terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.